Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Maharani, NIM 126311201010. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari Mbak Nanda Ulinuha, yakni subbab keselarasan tujuan dan sistem pengendalian formal. Saya akan menjelaskan subbab yang pertama, yaitu keselarasan tujuan. Pengendalian manajemen bukanlah sebuah sistem yang bersifat mekanis, melainkan proses ini meliputi interaksi antar individu yang tidak dapat digambarkan dengan cara mekanis. Masing-masing individu yang terlibat tentunya mempunyai tujuan sendiri. Para manajer memiliki tujuan pribadi dan juga tujuan organisasi. Adanya tujuan individu tersebut memunculkan masalah utama dalam sistem pengendalian manajemen. Masalah pengendalian utama adalah bagaimana mempengaruhi mereka untuk bertindak demi pencapaian tujuan pribadi mereka dengan cara sedemikian rupa, sehingga sekaligus juga membantu pencapaian tujuan organisasi. Keselarasan tujuan dalam hal ini berarti sebagai suatu kondisi saat tujuan anggota organisasi selaras dengan tujuan organisasi itu sendiri, sehingga dapat membantu pencapaian tujuan masing-masing. Sejauh hal tersebut dimungkinkan, tujuan seorang anggota organisasi seharusnya konsisten dengan tujuan organisasi itu sendiri. Sistem pengendalian manajemen seharusnya dirancang dan dioperasikan dengan prinsip-prinsip keselarasan tujuan dalam pikiran setiap pribadi. Di sini, manajemen senior menginginkan agar organisasi mencapai tujuan organisasi, tetapi anggota individual organisasi mempunyai tujuan pribadi masing-masing yang tidak selalu konsisten dengan tujuan organisasi. Dengan demikian, tujuan utama dari sistem pengendalian manajemen adalah memastikan sejauh mana tingkat keselarasan tujuan atau goal congruence yang tinggi. Dalam proses yang sejajar dengan tujuan, manusia diarahkan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan kepentingan pribadi mereka sendiri, yang sekaligus juga merupakan kepentingan perusahaan. Jelasnya, dalam dunia yang tidak sempurna ini, keselarasan yang sempurna yaitu antara tujuan individu dan tujuan organisasi. Sementara jika alasan tersebut tidak ada partisipan individual, biasanya menginginkan kompensasi sebanyak mungkin. Sementara organisasi mempertahankan bahwa gaji hanya dapat naik sejumlah tertentu tanpa mempengaruhi laba secara negatif. Sistem pengendalian yang memadai setidaknya tidak akan mendorong individu untuk bertindak melawan kepentingan organisasi. Misalnya, bila sistem menekankan pada pengurangan biaya dan manajer merespons dengan cara mengurangi biaya melalui pengorbanan kualitas yang memadai atau mengurangi biaya dalam unitnya sendiri dengan cara mengalokasikan jumlah yang lebih besar ke unit lain, maka manajer telah termotivasi, tetapi ke arah jalan yang keliru atau ke arah yang keliru. Subbab yang kedua adalah sistem pengendalian formal. Faktor-faktor informal yang telah dijelaskan di subbab sebelumnya memiliki pengaruh besar pada efektivitas sistem pengendalian manajemen. Pengaruh besar lainnya adalah sistem yang bersifat formal yang bisa diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama ada aturan-aturan, yang kedua ada sistem pengendalian manajemen itu sendiri. Yang pertama ada aturan-aturan. Aturan-aturan di sini berarti seperangkat tulisan yang memuat semua jenis instruksi dan pengendalian. Yang termasuk di dalamnya adalah instruksi-instruksi jabatan, pembagian kerja, prosedur standar operasi, panduan-panduan, dan tuntunan-tuntunan etis. Aturan-aturan itu beragam sifatnya, mulai dari yang sangat remeh, misalnya klip kertas hanya akan diberikan jika diminta melalui daftar permintaan yang ditandatangani secara resmi, hingga aturan yang sangat penting, contohnya pengeluaran modal lebih dari 5 juta dolar harus mendapat persetujuan Dewan Direksi. Tidak seperti arahan-arahan yang bersifat implisit dalam jumlah anggaran yang bisa jadi berubah dari bulan ke bulan. Hampir semua aturan biasanya bersifat jangka panjang, yaitu aturan-aturan tersebut akan selalu ada sampai aturan-aturan itu dimodifikasi. Beberapa aturan adalah pedoman kerja, yaitu para anggota organisasi diizinkan
dan bahkan diharapkan untuk menyimpang dari pedoman tersebut, baik dalam situasi-situasi khusus atau ketika mereka menilai bahwa penyimpangan tersebut akan berakibat baik bagi organisasi. Sebagai contoh, meskipun suatu aturan secara khusus menetapkan kriteria untuk memperluas skema kredit bagi para konsumen, tetapi manajer kredit masih bisa menyepakati pemberian kredit bagi seorang konsumen yang sekarang tidak bisa memenuhi kriteria tersebut. Namun, orang yang bersangkutan pernah berjasa bagi perusahaan di masa lampau dan mungkin akan bermanfaat bagi perusahaan di masa depan. Akan tetapi, perubahan seperti itu akan membutuhkan persetujuan dari otoritas yang lebih tinggi. Sejumlah aturan bernilai positif, seperti contoh latihan menghadapi kebakaran. Nah, aturan-aturan lain adalah larangan terhadap tindakan-tindakan yang tidak etis, ilegal, atau tindakan-tindakan lain yang tidak diinginkan. Akhirnya, ada aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun. Aturan yang melarang suap menyuap, atau aturan bahwa seorang pilot pesawat terbang tidak boleh lepas landas atau take off tanpa izin dari pengawas lalu lintas udara. Ada beberapa jenis aturan. Yang pertama adalah aturan pengendalian fisik. Nah, penjaga keamanan, gudang-gudang yang terkunci, ruangan besi, password komputer, televisi pengawas, dan pengendalian fisik lainnya mungkin merupakan bagian dari struktur pengendalian. Yang kedua ada manual. Ada banyak pertimbangan untuk memutuskan aturan-aturan mana yang harus dituliskan ke dalam panduan, mana yang mesti diklasifikasikan sebagai pedoman, seberapa banyak toleransi yang diperbolehkan, dan beberapa pertimbangan lainnya. Manual dalam organisasi birokratis jauh lebih rinci dibandingkan dengan aturan di organisasi lain. Organisasi besar memiliki panduan dan aturan yang lebih banyak dibandingkan dengan organisasi-organisasi lain yang lebih kecil. Organisasi yang tersentralisasi memiliki lebih banyak aturan dibandingkan dengan organisasi yang terdesentralisasi. Dan yang terakhir, organisasi yang memiliki unit-unit yang tersebar secara geografis, seperti jaringan restoran cepat saji, mempunyai lebih banyak aturan dibandingkan dengan organisasi yang terpusat secara geografis. Dengan berlalunya waktu, sejumlah aturan akan menjadi kadaluarsa. Oleh karena itu, panduan-panduan dan serangkaian aturan lain harus dikaji ulang secara berkala untuk memastikan bahwa aturan-aturan tersebut masih sesuai dengan apa yang diharapkan oleh manajemen senior. Di bawah tekanan aktivitas sehari-hari, kebutuhan itu seringkali dilupakan, di mana dalam kasus tersebut manual tersebut bisa saja mengandung aturan-aturan untuk situasi-situasi yang tidak lagi ada maupun praktik-praktik yang sudah usang. Dengan membiarkan aturan-aturan tersebut tetap tercantum dalam manual akan mengurangi validitas manual tersebut secara keseluruhan. Yang ketiga ada pengamanan sistem. Berbagai pengamanan dirancang ke dalam sistem pemrosesan informasi untuk menjamin agar informasi yang mengalir melalui sistem itu akan bersifat akurat dan untuk mencegah atau meminimalkan kecurangan. Hal ini meliputi pemeriksaan silang secara terinci, pembubuhan tanda tangan, dan bukti-bukti lain bahwa sebuah transaksi telah dijalankan melalui pemilihan, menghitung uang yang ada, dan aktiva-aktiva yang mudah dibawa atau portable sesering mungkin, serta sejumlah prosedur lain yang akan diuraikan dalam buku teks mengenai auditing. Hal tersebut juga mencakup pengecekan sistem yang dilakukan oleh auditor internal dan eksternal. Yang keempat ada sistem pengendalian tugas. Dalam bab 1 kemarin, pengendalian tugas didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tugas-tugas tertentu dijalankan secara efektif dan efisien. Kebanyakan dari tugas-tugas itu dikendalikan melalui peraturan-peraturan. Jika sebuah tugas dijalankan menggunakan mesin otomatis, maka sistem otomatis itu sendiri akan menyediakan pengendalian. Jenis yang kedua adalah proses kendali secara formal.
Rangkaian proses pengendalian manajemen secara formal meliputi aspek-aspek yang akan didiskusikan. Suatu perencanaan strategis akan melaksanakan tujuan dan strategi organisasi. Seluruh informasi yang tersedia dipergunakan untuk membuat perencanaan ini. Perencanaan strategis tersebut kemudian dikonversi menjadi anggaran tahunan yang fokus pada pendapatan dan belanja yang direncanakan untuk masing-masing pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab ini juga dituntun oleh aturan-aturan dan informasi formal lain. Pusat tanggung jawab menjalankan operasi-operasi yang ditugaskan, dan hasilnya kemudian dinilai dan dilaporkan. Hasil-hasil aktual kemudian dibandingkan dengan target yang tercantum dalam anggaran untuk menentukan apakah kinerjanya memuaskan atau tidak. Jika memuaskan, maka pusat tanggung jawab menerima umpan balik dalam bentuk pujian atau penghargaan lain. Jika tidak memuaskan, maka umpan balik yang diterima akan mendorong dilakukannya tindakan-tindakan korektif di pusat tanggung jawab, serta kemungkinan untuk dilakukannya revisi dalam rencana. Sebagaimana yang akan ditunjukkan dalam bab-bab selanjutnya, proses pengendalian secara formal pada praktiknya lebih berliku-liku dan lebih rumit. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bab selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan pemateri lainnya.